Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Teman-teman, ini ada fakta unik dan menarik yang sayang sekali untuk kita lewatkan, yaitu terkait akun Fufu Fafa. Gak perlu berlama-lama, nah, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Dituduh sebagai pemilik asli akun Fufu Fafa, Roy Suryo ogah laporkan Intan. Oh, ogah dia. Intan nggak dilaporin, itu karena abah yang kejang-kejang, katanya Roy Suryo akan melaporkan Intan. Aduh, ini beritanya begini bro, begini. Roy Suryo tidak berani melaporkan Intan. Kenapa? Saya jelaskan. Kenapa Roy Suryo ogah melaporkan Intan? Karena dia sadar diri bahwa dia telah menyebarkan fitnah tentang Fufu Fafa. Kemudian yang kedua, Roy Suryo tidak punya bukti dan tidak bisa membuktikan ke publik bahwa Fufu Fafa milik Gibran. Selama ini Roy Suryo bilang 99,9% Fufu Fafa milik Gibran, hanya ngomong doang tanpa bisa membuktikan. Betul, betul. Dia hanya menggunakan isu-isu yang beredar di Twitter, di IG yang disebarkan oleh orang PDIP. Saya yakin 100% Roy Suryo tidak pernah ngutak-ngatik akun Fufu Fafa, karena dia nggak ngerti caranya. Kalau orang-orang menjuluki dia ahli telematika, sebenarnya dia itu cuma ahli panci. Wah, mulai emak-emak bergentayangan, mulai muncul ya. Maaf banget ya Bu ya, untuk ibu-ibu janganlah kor-kor seperti anjing, seperti monyet di jalanan. Ibu sudah tua, seharusnya malu Bu dengan akhirat, bahwa umur ibu sudah tua. Seharusnya ibu malu dengan tingkah laku ibu. Ibu itu siapa di negara ini? Tahu nggak Bu, pemilik akun Fufu Fafa itu siapa? Pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Roy Suryo. Tanyakan sama Roy Suryo. Dia yang mengadu domba masyarakat di negara ini. Dialah pemilik akun Fufu Fafa. Ibu itu cuma dibayar dengan beras 1 kilo dan uang 50.000 dan 1 bungkus nasi untuk demo melawan pemerintahan. Malu Bu dengan tingkah laku itu. Tapi itu untuk memperbanyak amal dan ibadah, bukannya menambah kesalahan dan dosa. Malu Bu, malu banget Bu. Janganlah ibu seperti itu lagi. Malu sama anak cucu ibu di rumah lihat tingkah laku ibu seperti itu. Habis pikir deh. 100% bahwa Fufu Fafa itu adalah milik Mas Roy Suryo. 100% milik Roy Suryo. Kalau Mas Roy Suryo mengatakan bahwa 99,9% pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran dan menyisakan 0,1% untuk beliau bisa menyelamatkan diri kalau andai kata apa yang beliau klaim itu keliru, maka sebenarnya pemilik ya Fufu Fafa ya. Kalau Mas Roy Suryo tadi saya katakan mengakui 99,9% adalah milik milik Mas Gibran, maka saya hari ini menegaskan bahwa 100% Fufu Fafa adalah milik Roy Suryo ya. Ya, asli, tidak hoax dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman lihat di beberapa media sosial, memang sudah ada yang mencoba untuk melakukan kajian atau analisis untuk menegaskan bahwa pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Roy Suryo dan bukan Gibran. Dan tentu ada respon balik dari Mas Roy Suryo yang mengatakan bahwa ya dengan tertawa saja ya. Bahkan ada yang mendorong untuk memberikan semacam pelaporan terkait dengan pencemaran nama baik. Ya saya kira ini agak mengherankan bahwa ketika Mas Roy Suryo itu menyerang begitu hebat Mas Gibran, tidak ada yang melapor. Ini baru 1-2 netizen yang mencoba untuk mengganggu ya psikisnya Mas Roy Suryo. Kemudian ada banyak reaksi-reaksi yang seperti tidak terima dan sebagainya. Memang tidak mudah untuk menerima serangan-serangan yang sedemikian. Tetapi saya ingin membahas dari satu perspektif yang mungkin saya harus membawa teman-teman atau kita semua pada satu cara pandang atau perspektif yang lain disebut dengan coin by ya, coin it by ya. Coin it by itu artinya diciptakan oleh. Nah, kalau teman-teman dengar apa yang kita sebut satu istilah asam sulfat atau samsul, teman-teman pasti tahu pemilik asam sulfat itu adalah Mas Iksan Pasaribu. Jadi kalau kita dengar samsul ya,
belimbing sayur dan asam sulfat dan sebagainya, maka tentu kita tahu bahwa istilah ini coined by, ya, diciptakan oleh Masinton Pasaribu, salah satu elit PDIP dan seterusnya. Begitu juga ketika kita menyebut nama misalkan Rocky Gerung, maka kita juga akan mendengar satu dungu, istilah yang diciptakan yaitu dungu, ya. Nah ini jadi dungu ini adalah milik Rocky Gerung, ya. Jadi kalau bicara tentang Rocky Gerung, maka Anda akan diingatkan dengan apa yang disebut dengan kedunguan, ya, kedunguan. Kemudian kita bisa bergeser juga dengan mengingat apa yang disebut dengan bebek lumpuh. Nah, kalau kita bicara tentang bebek lumpuh, maka ini bisa diasosiasikan dengan apa yang disebut Pak Amin, ya, Profesor Amin Rais, ya. Kalau kita bicara tentang sebutan bebek lumpuh yang ditujukan kepada Pak Jokowi, maka sekali lagi kalau kita bicara tentang bebek lumpuh, maka itu semua berkaitan dengan Pak Prof Amin Rais. Mungkin teman-teman pernah ingat, ya, salah satu pendiri yang paling terkenal dengan Microsoft yang sepengetahuan umum bahwa Microsoft itu diciptakan oleh Bill Gates. Tetapi sebenarnya ada klaim yang mengatakan bahwa Microsoft itu tidak diciptakan oleh Bill Gates, tetapi ada seorang yang menciptakan. Hanya saja kemudian katakanlah hak trademarknya atau made in-nya itu kemudian dibeli hak patennya oleh Bill Gates dan dikembangkan oleh Bill Gates, ya. Saya tidak tahu konfirmasi tentang hal itu, tetapi saya pernah membaca tentang hal tersebut. Nah, yang ingin saya tegaskan pada kesempatan ini adalah Fufu Fafa itu, ya, milik, ya, coined by Roy Suryo, artinya diciptakan oleh Roy Suryo 100%. Karena bagaimanapun ketika Anda mendengar Fufu Fafa, maka sebenarnya itu tidak terhubung pada Gibran, ya, tetapi terhubung pada, melekat pada, embedded pada Roy Suryo. Karena sekali lagi kata Fufu Fafa itu dipopulerkan, diciptakan oleh Mas Roy Suryo untuk, ya, menggambarkan satu situasi dan sebagainya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini terlepas dari persoalan akun, pemilik akun. Saya sedang berbicara pada level penciptaan frase, penciptaan kata, istilah, terminologi yang disebut dengan Fufu Fafa, ya. Jadi Fufu Fafa itu coined by Roy Suryo 100%, ya. Jadi tidak lagi 99,9%. Boleh dikatakan bahwa Fufu Fafa itu inherent, melekat pada diri Mas Roy Suryo. Jadi dia tidak bisa dipisahkan lagi. Jadi kalau kita bicara tentang dua pohon yang berbeda, yang satu saling bercross begitu, dan kemudian dari tahun ke tahun, kemudian dia bisa menyatu dan tidak bisa dipisahkan lagi. Jadi kalau kita ingat Samsul, kita ingat Masinton Pasaribu. Kalau kita ingat kedunguan, kita ingat Rocky Gerung. Kalau kita ingat bebek lumpuh, kita ingat Profesor Amin Rais. Kalau kita ingat Fufu Fafa, maka pastilah kita akan mengingat sosok Roy Suryo. Nah, disinilah sebenarnya yang paling menarik di situ, bahwa seringkali kita bisa mempopulerkan satu istilah-istilah atau frase-frase atau kata-kata yang ingin kita katakanlah konsepkan. Artinya kita maknai kata itu dan kemudian kita mempopulerkan, mengulang. Karena ada ungkapan yang mengatakan apa yang sering Anda katakan sebenarnya akan menunjukkan tentang jati diri kita, ya. You are what you say. You are what you said. Jadi Anda adalah apa yang Anda katakan. Anda adalah apa yang Anda sampaikan. Jadi ini mau mengatakan ketika Roy Suryo terbiasa dengan persoalan Fufu Fafa, bersemangat dengan Fufu Fafa adalah Roy Suryo adalah Fufu Fafa adalah Roy Suryo. Di mana ada Roy Suryo, di situ ada Fufu Fafa. Di mana Fufu Fafa, di situ ada Roy Suryo. Pada akhirnya kita harus merelakan bahwa Fufu Fafa itu adalah milik dari Roy Suryo, bukan milik siapa-siapa. Secara terminologi, secara coined by, diciptakan oleh Roy Suryo, ya. Dan inilah yang menjadi sebuah saya kira boleh dikatakan teman-teman mesti merelakan bahwa Fufu Fafa itu adalah milik Roy Suryo. Berikanlah, ya, kepada Roy Suryo istilah itu, karena saya sangat yakin bahwa tanpa Fufu Fafa, Roy Suryo kehilangan gaya, kehilangan stylenya, bukan partai politik.
Nah, ketemulah nomor handphone dari si Gibran yang asli plus 6289. Mr. Panci tengah kebanjiran job, ya kan, dipanggil sana sini untuk berbicara masalah pupu papa. Ini penghasilan nih, cuan bagi Mr. Panci, ya kan, gara-gara pupu papa, ya kan. Mr. Panci ini meyakini 99,9% adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Tapi dia tak punya bukti, tak bisa membuktikan yang valid. Mr. Panci, Anda kan menjelaskan ya secara rinci masalah akun pupu papa. Biasanya ya, kalau orang bisa menjelaskan secara rinci akun orang lain, itu yang punya akun adalah Anda sendiri. Sedangkan Gibran udah bilang, kan kemarin tuh ditanya tuh, ya kan, sama wartawan tuh, masalah akun pupu papa. Gibran bilang, tanyalah sama pemiliknya, pemilik akunnya. Jadi jangan-jangan ya nggak bisa Panci yang buat akun pupu papa biar dapat cuan, ya nggak bisa Panci. Ya kan, ada aja kalian ini, kayak lucu-lucu semua pendukung Abah ini. Ya, yang pintar jadi bengak. Kenapa? Karena mau jabatan. Kalau Abah kemarin menang kan, nah paling nggak Mr. Panci jadi menteri. Ya, Mr. Panci. Logikanya, Mr. Panci, ya, kenapa akun papa ini baru kalian muncul kan sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Itu akun kan udah lama. Waktu Gibran mencalonkan diri jadi wali kota Solo harusnya dari situ. Nah, karena waktu itu nggak ada kepentingan Anies Baswedan, ya. Terus waktu capres kemarin, kalian nggak munculkan akun pupu papa, cuman Detifut yang kalian munculkan, ya kan? Karena kalian pikir Abah menang, nggak taunya Abah kalah juga. Jadi kalian putar lah, ya kan, otak kalian tuh macam mana supaya Gibran ini, ya kan, bisa dilengsarkan untuk digantikan sama Anies Baswedan. Muncullah akun pupu papa biar Pak Prabowo melihat akun pupu papa dan meyakini itu punya Gibran dan Pak Prabowo mengganti Gibran. Padahal kalian salah besar. Pak Prabowo tidak menggubris masalah akun pupu papa. Karena apa? Karena Pak Prabowo tahu bahwasanya kalian itu semuanya otaknya licik semua. Segala cara kalian lakukan untuk memenangkan orang yang kalian dukung. Kan 2019 kasusnya kayak gitu juga, ya kan? Fitnah Pak Prabowo, fitnah Pak Jokowi. Makanya Pak Prabowo nggak percaya masalah akun pupu papa karena dia udah tahu otak kalian semua. Harga diri pun kalian jual. Supaya apa? Supaya yang kalian dukung menang karena kalian mau jabatan. Betul nggak, Mr. Panci? Jadi Pak Prabowo udah nggak percaya sama kalian. Kau mau kowar-kowar, ya kan? Sampai urat kau putus pun, ya Pak Prabowo nggak akan percaya. Karena Pak Prabowo tahu semua watak kalian. Pak Prabowo udah tahu. Tak pernah tanggapi Pak Prabowo selama ini, nggak pernah kan? Karena apa? Karena itu fitnah. Pak Prabowo tahu itu fitnah dari kalian semua. Nah, ini kalian ini sok paten, ya kan? Nah, terus apa namanya? Kalian bikinlah seolah-olah, ya kan, Abah itu orangnya karismatik, santun, pintar, pandailah nanti kalau duduk di pemerintahan. Ya pokoknya Abah tuh dibungkus lah yang manis-manis, ya kan, sesuai namanya. Pandai memutarbalikkan fakta, saudara. Nah, padahal otak semuanya itu ada di Abah. Masalah kalian demo, masalah fitnah sana sini, nggak mungkin Abah nggak tahu, betul nggak? Ya kan? Kalian ini semuanya kumpulan orang-orang yang punya penyakit jiwa, yang menghalalkan segala cara hanya untuk kepentingan pribadi. Jadi buat kau, Mr. Panci, ya,
Cukup lah itu kocok-cok masalah pupu papa. Nanti terbongkar sendiri. Kalau ente yang punya, malu. Perusahaan lagi sama pihak berwajib. Kan udah banyak cuan. Udah dapat panggilan sana sini. Udah cukup lah itu untuk makan setahun 2 tahun. Nanti 2 tahun mendatang lagi ya kan, kau bikin lagi satu lagi. Yang udah dipanggil kau di acara-acara yang lain. Cuan juga. Ya, lucu lah nih. Ya, itu dia faktanya. 99% Roy Suryo menyatakan akun Fufafa itu milik Gibran. Tapi faktanya sampai dengan saat ini netizen lebih percaya bahwa akun Fufafa itu milik Roy Suryo itu sendiri. Jadi bisa dikatakan Roy Suryo ini lempar batu sembunyi tangan. Ya itu dia, kalau udah hasad, iri, dengki, apapun yang dikerjakan, yang dilakukan oleh orang yang mereka benci, itu semua salah di mata mereka. Jaga terus persatuan, jangan mau kita berprovokasi, jangan mau kita dipecah belah. NKRI harga mati. Saya Hiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu.